Resi News. Saya Sharon Putrian dan inilah berita selengkapnya. Pemanasan global di Indonesia. Pemanasan global kini bukan lagi sekedar isu minat nasional, tetapi telah menjadi kenyataan yang semakin dirasakan di tanah air. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi dampak nyata dari perubahan iklim yang semakin ekstrem. Seiring dengan meningkatnya aktivitas industri, kendaraan bermotor dan perbakaran lahan, kualitas udara di berbagai kota besar di Indonesia terus menurun. Pencemaran udara ini tidak hanya memperparah pemanasan global, tetapi juga mengancam kesehatan jutaan warga. Cuaca yang semakin sulit diprediksi, musim hujan dan kemarau yang bergeser, serta intensitas bencana alam yang meningkat, semuanya menjadi bagian dari dampak perubahan iklim yang kini telah kita hadapi. Di Indonesia, beberapa wilayah pesisir mulai mengalami abrasi dan genangan air laut yang semakin parah setiap tahunnya. Jika tidak segera ditangani, jutaan penduduk pesisir terancam kehilangan tempat tinggal mereka. Baik pemirsa, saat ini saya berada di lokasi kawasan Kabupaten Subang yang dimana masyarakat sudah merasakan dampak pemanasan global dan dimana dengan iklim perubahan cuaca yang semakin berubah, suhu cuaca semakin panas dan permukaan laut semakin meningkat atau naik di beberapa daerah. Untuk itu saya akan menanyakan langsung kepada warga di masyarakat Kabupaten Subang. Baik, Bu, selamat siang. Selamat siang. Baik, Ibu dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Kokom. Baik, Ibu, saya akan menanyakan terkait apakah Ibu merasakan perubahan akhir-akhir ini cuaca semakin panas? Ya, Neng, ada di sini cuacanya semakin panas. Baik, apakah ada pengaruh Ibu aktivitas sehari-hari? Ada, Neng. Pengaruhnya saya menjadi malas ya, Neng. Ya. Malas keluar rumah. Terus kering juga, kekeringan. Airnya jadi kering. Terus udah. Baik, apakah ada lagi? Oh iya, hujan, Neng. Lupa hujan. Hujan itu tidak menentu. Iya. Baik, ada lagi? Sudah. Sudah, baik. Ibu terima kasih atas waktunya ya. Baik, itulah tanggapan dari warga Kabupaten Subang. Untuk itu saya Marsha melaporkan liputan hari ini kembali ke studio. Baik pemirsa, pemanasan global kini bukanlah masalah masa depan. Pemanasan global adalah tantangan hari ini yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Dibutuhkan kesadaran untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan adalah langkah-langkah kecil yang bisa memberikan dampak besar bagi Indonesia. Mari kita menjaga bumi, karena masa depan Indonesia ada di tangan kita. Saya Sharon Putrian, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa dan tetap peduli pada lingkungan sekitar Anda. Global warming atau pemanasan global adalah suatu peningkatan suhu rata-rata bumi yang meliputi atmosfer, laut, dan daratan yang terjadi karena terjebaknya panas matahari di atmosfer. Nah, salah satu dampak yang terbesar adalah efek dari rumah kaca. Nah, selain dari efek rumah kaca, ada juga penyebab pemanasan global lainnya. Di antaranya yang pertama, penggunaan CFC secara berlebihan, seperti pada freon pada AC. Yang kedua, meningkatnya gas rumah kaca. Yang ketiga, itu polusi udara karena bahan bakar. Nah, selain itu penyebabnya ada penggundulan hutan, ada polusi metana karena peternakan, perkebunan, dan ada juga polusi udara akibat industri pabrik, dan yang terakhir ada pemborosan penggunaan listrik. Nah, ada pun dampak globalisasi. Yang pertama ada peningkatan suhu bumi, yang kedua
mana suhu semakin panas bisa mengakibatkan kekeringan maupun ancaman kesehatan. Dan yang kedua, ada perubahan iklim di mana cuaca tidak bisa menentu. Misalnya, hujan bisa datang kapan saja tanpa pola biasanya. Selanjutnya, yang ketiga, peningkatan permukaan laut yang bisa menyebabkan banjir. Yang keempat, gangguan ekologis yang bisa menyebabkan spesies terancam punah dan juga ekosistem seperti laut, gunung, hutan tidak seimbang. Dan juga yang kelima, dampak sosial politik bisa menyebabkan krisis pangan dan air bersih dan juga konflik perubahan sumber daya. Adapun beberapa respon dari pemanasan global menurut Irgi Parezi Hidayat tahun 2024. Yang pertama, respon level individu, yang dimana individu bisa mengurangi jejak karbon dengan energi terbarukan. Kemudian bisa mengurangi limbah plastik dan memilah transportasi ramah lingkungan. Kemudian, kesadaran warga dunia bisa membuat kita bertanggung jawab menjaga dunia. Yang kedua, respon level komunitas, yang dimana komunitas menggerakkan aksi kolektif lewat gerakan global seperti Fridays for Future dan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kesadaran. Namun tantangannya ini ada pada generasi dan narasi. Yang ketiga, respon level kebijakan, yang dimana respon level kebijakan itu ada pada pemerintahan dan internasional. Pemerintahan dan dunia internasional contohnya adalah bekerja sama melalui perjanjian Paris, target penurunan emisi, konservasi, dan kota bebas karbon. Yang dimana dukungan dana global dan pendidikan berkelanjutan itu sangatlah penting. Isu kelestarian lingkungan yang terjadi saat ini, contohnya seperti deforestasi, perubahan iklim yang ekstrim, pencemaran udara, dan juga naiknya permukaan tinggi air laut. Isu-isu tersebut bisa menyebabkan dampak pada kesehatan, yaitu pencemaran udara. Contohnya udara yang kotor bisa menyebabkan seseorang batuk, sesak napas, atau juga bisa disebut dengan penyakit ispa. Dengan banyaknya terjadi banjir di wilayah Indonesia, air tercemar bisa menyebabkan seseorang diare atau penyakit kulit. Dampak pemanasan global pun semakin ekstrim di Indonesia, bisa menyebabkan seseorang dehidrasi. Apalagi para petani yang mengalami kegagalan dengan adanya pemanasan global ini, makanan bisa berkurang dan sehingga manusia di Indonesia atau seseorang di Indonesia pun bisa kekurangan gizi.